Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang kita melihat masa-masa pemurnian ini semua sedang diuji oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Yuk kita baca sama-sama dulu ayat ini saudara ya. Kita baca Yeremia pasal yang ke-17. Mulai ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ini ayat yang sering kali kita baca saudara ya, tapi biar kita mau dapat sesuatu yang baru malam hari ini. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, hari ini kita belajar ada dua keadaan manusia. Yang pertama keadaan yang diberkati, yang kedua yang terkutuk. Jadi saudara mau kita membahas yang mana dulu? Yang diberkati dulu atau yang terkutuk dulu? Ya, karena pakai masker saya tidak tahu ngomongnya apa ini. Yang mau bahas yang terkutuk dulu angkat tangan. Yang mau bahas yang diberkati dulu. Ya terserah saya aja ya. Balik-baliknya terserah saya saudara ya. Iya, kita mau bahas dulu saudara orang yang terkutuk sesuai ayat ini aja. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang terkutuk itu siapa? Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, hari-hari ini siapa yang kita andalkan? Ya, seringkali cepat kita jawab Tuhan. Ya, tapi pada praktiknya saudara, mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan itu tidak semudah waktu kita ngomong loh. Benar apa benar? Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan itu tidak berharap pada sesuatu yang kelihatan itu kayaknya lebih mudah. Contoh kepada manusia, waktu nggak ada duit, ini harapkan Tuhan atau ke penggadean ya. Ya, banyak orang menaruh imannya di penggadean. Kenapa? Penggadean terlihat, Tuhan tidak terlihat. Ya, ke penggadean itu enak, tulisannya menyelesaikan masalah tanpa. Emang ada saudara di dunia ini menyelesaikan masalah tanpa masalah ada? Kalau nggak bayar bunga jadi masalah. Ya, Tuhan itu tidak terlihat, dan untuk mengandalkan Tuhan itu rasanya tidak mudah. Saya hari ini 5 kali khotbah. Ini khotbah yang ke-5. Sejak pandemi orang kehilangan pelayanan mungkin, tapi tidak dengan saya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu ya terus menyertai dan luar biasa ya. Tadi sore sebelum kesini jam 2 sore saya melayani persekutuan di Australia. Di sana mereka sore jam 5, di sini jam 2 siang. Ketika mereka minta saya bersaksi karena mereka belum dengar kesaksian saya. Waktu bersaksi itu saya meneteskan air mata lagi ya. Kadang-kadang ya kalau orang suruh bersaksi itu saya pun sendiri dikuatkan dengan kesaksian saya. Kenapa saudara? Waktu saya bersaksi, saya bercerita, ya tiba-tiba saya ingat lagi, iya ya saya pernah melewati masa itu loh. Dan sekarang sudah terlewati loh.
Ketika saya bersaksi dulu saya kehilangan keluarga, bukan dari nol, memulainya dari min. Tanpa pekerjaan, tanpa uang 1 sen pun, tanpa harapan karena tidak ada ijazah, semuanya ditahan sama papi saya. Dia bilang, saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Jangan bawa ijazahmu. Ya, satu kerinduan di hati saya cuma bilang ini, Tuhan sertai aku supaya keluargaku melihat bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Saya tidak akan meminta 1 sen pun dari keluarga saya. Bahkan ketika saya kelaparan, saya nggak punya apa-apa, saya tidak pernah telepon bahkan ke mami saya, ke siapapun untuk minta uang. Kenapa? Saya tahu itu akan mempermalukan Tuhan. Mereka akan bilang, katanya ikut Yesus, minta uang, mana Yesusmu? Saudara, ketika tadi saya bersaksi kepada mereka, ya saya meneteskan air mata lagi. Kenapa? Ingat masa itu. Ya, sampai kadang-kadang di tempat kos harus kadang-kadang puasa terpaksa. Ya, puasa terpaksa. Saudara tahu kenapa? Ya, anak-anak kos itu kalau makan kan ngurusi perut mereka sendiri. Ya, mereka nggak mau tahu di rumah ada makanan atau enggak. Pokoknya dia udah pergi kuliah, dia makan di tempat kuliah. Ya, saya kadang menunggu belas kasihan, pulang nggak ada yang bawa makanan. Ya sudah. Ya, dengan air mata menyembah Tuhan. Tapi saya percaya semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa saudara? Semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Waktu kita berkata, ya berapa kali iblis datang ngomong, pulang ke keluargamu, ngapain kamu di sini? Ikut Yesus jadi rugi, pulang ke keluargamu. Saya cuma selalu berkata firman, iblis denger ya, aku ini telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Jadi aku sudah kehilangan hak atas hidupku sendiri bahkan. Kenapa? Ini punya Tuhan. Amin. Ketika kita sampai pada titik pemahaman bahwa hidup dan tubuh kita adalah milik Tuhan, itu udah enak banget saudara. Kita mau difitnah, kita mau dihina, kita mau direndahkan, ya udah berarti Tuhan izinkan. Makanya saya kalau dengar orang ngomong, ya ibu kenapa? Itu Tuhan izinkan. Jadi enak tuh, kita nggak ada lagi rasa aku harus bela diri loh, aku harus gini, nggak usah. Semua yang terjadi di hidup kita itu Tuhan izinkan. Baru tadi siang suami saya ngobrol-ngobrol sama para pemain musik, mereka mengeluh tidak ada pelayanan. Suami saya berkata, kamu tahu ini semua Tuhan izinkan supaya imanmu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada pelayanan. Amin. Kalau engkau bergantung kepada pelayanan terus, ya, maka engkau hanya akan hidup dari pelayanan itu. Tapi ketika iman kita taruh pada Tuhan, kita akan melihat kita bisa hidup lebih daripada apa yang kita dapatkan. Lo bener, ya. Saya melihat puji Tuhan hari ini subscriber saya 200.000. Tepuk tangan buat Tuhan dong, ya. Saudara, ya saya tidak pernah. Saudara pikir saya pernah bermimpi dengan apa yang ada hari ini? Tidak pernah muncul di benak saya, nggak pernah ada. Saya pernah bermimpi bikin channel YouTube lalu dapat ratusan ribu subscriber. Orang itu nyari subscriber satu aja susahnya minta ampun. Lo bener nggak? Orang subscribe itu kayak kita disuruh ngisi form jemaat untuk komitmen loh. Saya aja punya channel, saya tidak pernah meng-subscribe channelnya orang. Karena itu kan nanti nggak penting. Nanti dia ngupload apa muncul terus di inbox kita, ting ting ting. Bikin ribet kalau yang nggak bagus-bagus banget kan. Saya melihat sekarang itu satu hari nambah 1000 subscribe. Saya pernah baca di YouTube dari konten kreator YouTube bilang, kalau ada orang satu channel itu nambah 1 minggu 1000, itu pasti hacker. Saya satu hari 1000, malaikat hackernya? Siapa yang bisa saudara? Tuhan.
Ketika kita ini menjadi orang yang, ya makanya saya mau bilang kita yang hidup dari pelayanan, saudara. Tadi sore suami saya bilang, dia bersaksi sama teman-teman pemusik. Dia bilang begini, saya dari umur belasan tahun sudah duduk di keyboard suami saya. Dari masih SMP. Dia pelayanan terus duduk di keyboard. Sampai akhirnya, ya 1,5 tahun yang lalu, dia harus meninggalkan pelayanan duduk di depan piano. Dia berkata ketika dia meninggalkan itu berat nggak? Berat, bahkan ada rasa berdosa. Waktu Tuhan mau bawa kita ke dimensi yang lain. Waktu itu dia bilang dia ingat bawa anak-anak ibadah di satu gereja. Dia lihat orang pelayanan di mimbar. Ada yang main piano, dia meneteskan air mata. Dia bilang, Tuhan, apakah saya salah langkah? Ya, tapi saya nggak mau meninggalkan itu Tuhan, tapi keadaan yang membuat saya meninggalkan. Waktu itu rasanya nggak ada pelayanan, saudara, benar nggak ada pelayanan. Saya juga harus menguatkan suami yang setiap minggu tidak ada pelayanan, karena merubah konsep kita. Ya, konsep suami saya dari dulu kan ya kita hidup dari pelayanan, setiap minggu hidup dari pelayanan main musik. Tapi ketika kita mulai berbicara tentang dimensi Tuhan, harus ada kapasitas iman yang diperbesar. Ya, lalu ketika dia hampir berbulan-bulan nggak pelayanan hari Minggu, saya kan mengenal suami saya, saudara, dia sedih loh. Dia merasa berdosa nggak duduk di piano. Ada rasa dia bersalah. Saya berusaha menghibur saya, kan kamu nggak mau begini, tapi keadaan yang membuat begini. Tapi saya percaya Tuhan lagi bawa kita ke dimensi yang lain. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau tidak dibuat begitu, dia kan tidak akan fokus untuk pelayanan media. Di balik Debbie Basir TV itu konten kreatornya ada suami saya. Ya, dia yang syuting saya, dia yang ngedit, dia yang bikin aransemen musiknya. Saudara tahu sekarang setiap malam dia main piano, tetap main piano sih. Tapi sekali main yang nonton 40.000. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan buat kan? Kita nggak bisa berusaha ngangkat diri juga nggak bisa. Nggak usah lah ngangkat diri, nanti jatuh sendiri loh. Bagian kita taat pada firman, berharap. Rasanya sulit di waktu-waktu kita tidak bisa berharap, mengandalkan Tuhan. Tuhan itu nggak terlihat. Tapi ketika ada sebuah iman untuk mengikut Tuhan, makanya saya bilang kita butuh iman. Kenapa kita butuh iman? Karena iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan, bukti dari yang belum kita lihat. Kenapa untuk mengikut Tuhan kita perlu iman? Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat dengan mata. Dia hanya bisa dilihat dengan mata iman. Membuat kita bisa merasakan Tuhan itu hidup. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jangan taruh pengharapan akan hidupmu pada pelayanan. Karena Tuhan bisa bekerja lebih daripada itu. Yang menjadi salah, orang melayani Tuhan, akhirnya kita menaruh harapan kita, maaf saudara, pada amplop yang kita dapat. Kemarin orang-orang, saya ini 1 minggu ini saya pelayanan ya di Amerika, di Colorado, di mana-mana saudara. Mereka itu WA ke saya, Bu Debbie, iya kami mau undang ibu untuk pelayanan Zoom. Iya maaf Bu, maaf. Mau tanya ya tarif ibu berapa? Saya balas, kok kayak angkot? Pakai tarif loh. Ya, saya bilang, nggak boleh nanya gitu. Enggak Bu. Ya, karena sekarang kan banyak pendeta-pendeta Indonesia itu sekarang pakai tarif. Saya bilang, aduh, ya hilang urapan loh kalau pakai tarif saudara ya. Saya bilang enggak. Ya kalau saya, ya kalau ada puji Tuhan. Ya kalau nggak ada, kebangetan katanya. Puji Tuhan. Ya kita ini kan hidup, ya bukan pakai iman itu saudara, mungkin ya dari sini kita nggak dapat dari tempat lain tuh. Tuhan itu waktu kita taruh
taruh pengharapan dan kita mengandalkan Tuhan itu, kita bahkan bisa melihat apa yang lebih yang Tuhan bisa lakukan. Tapi butuh iman. Persoalannya sekarang, kita melayani Tuhan masih pakai iman apa enggak? Bener enggak? Kita melayani Tuhan pakai iman atau cuma sekedar kita melayani? Akan ada perbedaan loh. Akan ada perbedaan. Dia Tuhan yang hidup dan masih bekerja sampai hari ini, dan dia bisa membedakan. Makanya saya selalu percaya Alkitab bilang di dalam satu rumah itu ada banyak perabot. Ya, ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia itu ditempatkan di tempat yang mulia. Dia dipandang layak dan dipercayakan oleh tuannya pekerjaan yang mulia. Tapi juga ada perabot yang kurang mulia. Sekarang kita semua adalah perabotnya Tuhan. Kira-kira kita dipakai untuk tujuan mulia atau tidak? Dan itu bukan karena kekayaan kita yang menentukan, bukan karena skill kita. Saya ini skill apa, saudara? Saya nggak punya skill untuk khotbah. Saya bahkan nggak punya titel, tapi sebentar lagi saya wisuda loh. Ya, untuk memperlengkapi saja, karena banyak orang di luar sana yang ya di mesbah doa aja ada yang gini, diragukan ini ibu ini teologianya dari mana. Ya, ada yang masih ngomong gitu. Jadi ya sudahlah, untuk persyaratan dunia lah. Ya, saya masih kuliah, menyempatkan waktu, saudara. Ya, saya ini kalau mau bicara skill apa yang saya punya? Nggak ada. Orang yang lebih pintar dari kita tuh banyak. Tapi percaya ke saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, ya, saya tidak pernah bermimpi loh. Dari sebelum pandemi, channel YouTube saya itu 80 ribuan. Dalam waktu berapa bulan ini, 200 ribu lebih. Dan itu yang saya layani bukan orang Kristen GBI semua. Ya, di situ ada HKBP, ada orang Katolik banyak. Ya, kita nggak perlu dengan kekerasan ngomongin doktrin. Pelayanan yang hidup dari sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan itu akan menjadi berbeda. Ya, saudara, orang nyanyi ya, nyanyi lagu itu, kalau dia nggak menghidupi lagu itu, dia tidak meresapi lagu itu rasanya beda kok, saudara. Kita juga mendengarnya juga beda. Kenapa setiap kali saya nyanyi saya pasti meneteskan air mata? Karena saya mengalami apa yang kata-kata lagu itu tulis. Makanya kita bisa meneteskan air mata. Jangan cuma jadi Kristen yang menjadi Kristen yang hanya menjalani saja. Mari kita mulai belajar ngalami Tuhan. Berjalan dengan iman. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Udah andalkan manusia, andalkan kekuatan sendiri, hatinya jauh dari Tuhan lagi. Saudara, rugi jadi Kristen hidup begini, sayang. Mari hati kita melekat pada Tuhan. Bagaimana cara hati melekat dengan Tuhan? Setiap hari kita koreksi hati kita. Ada enggak sesuatu yang tidak beres? Kalau kita kepahitan sama orang, kalau kita dendam sama orang, kalau ada kekecewaan, mari saudara, setiap mau tidur, Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Kenapa itu penting? Tuhan lihat hati lo. Tuhan lihat hati. Dan kenapa hati itu yang berkenan di mata Tuhan? Karena hati itu nggak bisa ditutupi, nggak bisa dipamerin kan? Kita nggak bisa ngomong sama orang, saya ini rendah hati loh. Berarti sombong. Ya, hati itu kan yang tahu cuma Tuhan. Kenapa Tuhan tertarik dengan hati? Karena kebenaran dalam hati itulah kebenaran yang paling sesungguhnya. Waktu mau tidur malam, Tuhan, jagai hatiku. Kalau ada yang tidak berkenan, aku mau buang itu, Tuhan. Kalau aku masih menyimpan kepahitan atau kekecewaan kepada orang, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan. Begitu, saudara. Supaya hati kita nggak jauh dari Tuhan. Kenapa? Kalau hati jauh dari Tuhan, terkutuk loh. Lagian nggak enak kan orang hidup dengan sakit hati. Bener nggak? Ya, yang manusia butuhkan hari-hari ini tuh bukan uang sebenarnya, tapi damai sejahtera. Dan Alkitab bilang, orang yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai sejahteramu. Ya,
Punya banyak uang kalau nggak damai buat apa coba? Saya tuh kemarin ditelepon satu orang bapak, Bu, saya udah umur 70-an, 74 apa 76. Saya sekarang di Singapura, Bu. Saya lagi berobat. Bu, saya ini memang, ya saya tahu ya, saya ini kalau ibaratnya roket mengorbit, saya ini sudah sampai di puncak orbit, Bu. Iya, dia bilang kalau ibu itu kan masih meroket nih, saya ini sudah sampai di puncak, Bu. Saya juga sudah minta mati. Saya juga udah bilang, Tuhan kalau saya mati, ya jangan aneh-aneh deh Tuhan, lagi tidur aja terus mati gitu. Saya seorang diri, Bu. Saya di Singapura, ada pembantu yang setia mengikut saya sudah 30 tahun. Yang jadi persoalan gini Bu Dewi, saya ini masih membawa amanah dari Tuhan. Ada harta di tangan saya yang saya nggak tahu nih kalau mati nih harta mau saya kemanain. Dan itu jumlahnya miliaran, Bu. Ya, jangan dengar kayak gini langsung. Saya biasa aja tuh. Ya. Jadi Bu, saya itu takut kalau saya mati uang ini jatuh ke tangan orang yang salah. Ya. Saya tidak damai tiap hari cuma mikirin itu. Loh, saudara bayangkan loh. Kebanyakan uang aja bingung kan? Ya, tersiksa loh. Dia mengeluh ke saya, itu yang sangat menyiksa dia loh. Setiap malam saya tersiksa. Saya takut kalau saya mati nanti uang ini siapa yang ambil, Bu? Ya, jadi saya bilang ya udah, jadi sekarang Bapak berdoa. Tanya sama Tuhan. Bapak mau kemanain uang itu? Kalau Bapak mau minta saya bantuan salurkan, kalau saya sih memberi usulan, Pak, kasih buat pendeta-pendeta yang di desa saja. Itu pendeta di desa kasihan tuh, ya. Pada nggak pakai HP loh, beli HP aja nggak mampu. Udah ada HP, beli sinyal nggak mampu juga. Ya. Jadi saudara, ya. Sampai sekarang ya, ini dia telepon saya udah kira-kira sebulan lalu. Tiap hari masih WA, Bu, tolonglah Bu. Yang begini aja saudara, saya nggak telepon dia tiap hari loh. Saya cuekin. Dia bilang gini, Bu Debbie, kenapa Ibu cuekin saya, Bu? Biasanya kan kalau pendeta lain dengar saya ada duit gini ditelepon terus. Sorry Pak, bagi saya kalau itu berkat dari Tuhan buat saya, ya pasti apapun yang terjadi buat saya. Tapi kalau kagak, ya juga kagak kalau Tuhan gak izinkan, bener gak? Ya, dia bilang soalnya Bu, saya itu pernah dulu Bu datang ke gereja. Ya, saya tanya sama, saya ini penampilan saya biasa Bu, cuma pakai baju biasa. Saya ketemu sama kostor di gereja itu, mau ketemu pastor bisa, oh lagi istirahat. Tapi saya ini donatur, oh saya bangunkan. Ya, biasanya begitu Bu. Saya bilang kalau saya sih tidak Pak, saya terlalu percaya berkat itu datang dari Tuhan. Ya, sampai kemarin dia masih telepon saya, Bu, kalau ibu yang lagi ibu gumuli sekarang tuh apa Bu? Ya, kalau saya saranin ibu nggak usah bangun gereja gede-gede. Memang kagak Pak, orang gereja gede saja sekarang tutup. Ngapain saya bangun gereja gede? Yang gede aja pada tutup Pak, susah bayar maintenance-nya. Iya Bu, ibu ya kalau bisa ibu beli ruko aja. Di situ buat studio, nanti di situ ibu bisa buat doa, ibu pelayanan. Iya memang Pak. Ya udah ibu cari-cari aja. Saya sih nggak janji Bu. Iya nggak usah berjanji Pak, biar Tuhan saja yang menentukan. Nggak, iya nggak? Iya jangan terlalu dengar terus dimasukin hati. Beriman sih beriman. Ya dulu kan pernah ada saudara, ibu-ibu mau jual rumah, telepon saya, Bu Debbie, saya mau jual rumah Bu di Menteng. Saya buka harga 20M, ini udah ada yang tawar 21M. Ya udah Bu, dikasih aja, kan mintanya 20M. Enggak, saya masih mau biarin dulu aja Bu. Besoknya telepon lagi, Bu, ada yang nawar 21,5M. Kenapa nggak dikasih? Biarin aja Bu, ini kayaknya masih mau naik. Besoknya Bu, ada yang tawar 22M. Ibu Debbie doain ya Bu. Iya.
Bu, kalau laku saya beliin ibu satu rumah. Itu zaman dulu tuh, waktu saya baru datang di Jakarta, yang harga 500 juta ya Bu. Ya saya bilang sama suami saya, enggak usah terlalu didengar. Ya, kalau dari Tuhan terjadi, kalau enggak. Bener, akhirnya rumahnya laku di angka 23 M. Loh, dari 20 loh jadi 23 loh. Sebenarnya kan 3 itu udah bonus aja ya. Orang 20 udah untung banget dia. Siang itu masih telepon saya, Bu, doain ya. Siang ini saya ketemu notaris, semua bayar selesai. Iya Bu, nanti kita cari-cari rumah ya Bu. Ya, sorenya saya cuma tanya ini ya, SMS, Shalom Bu, gimana, sudah berjalan lancar? Nggak masuk. Saya telepon, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Bersembunyi, jangan mengandalkan manusia. Ya, habis itu sudah tidak aktif terus nomornya. Saya SMS pembantunya, karena pembantunya itu sering telepon saya kalau dia berantem sama suami. Jam 2 malam aja saya ditelepon, Bu, mau bunuh-bunuhan bapak sama ibu Bu. Ya itu, Mbak, Ibu bagaimana kabar Mbak? Terakhir kemarin jam 3 siang ada ngabari saya, sekarang kok sudah menghilang bagai ditelan bumi. Iya Bu Pendeta, Ibu Pendeta tahu sejak bayaran rumah kemarin, sekarang pintu suruh gembok, ganti nomor HP. Kata ibu, jangan ngomong sapa-sapa. Kalau ada keluarga siapapun yang telepon saya di rumah bilang saya ndak ada, sibuk, itu pasti orang-orang mau minta uang. Astagfirullah, subhanallah. Ya, terjadi loh. Makanya jangan taruh harapanmu pada manusia. Kecewa nggak? Kecewa. Ya, orang lain mengecewakan, iya. Saudara bisa mengecewakan nggak? Saudara sendiri bisa nggak mengecewakan? Sangat. Ya, taruh, andalkan Tuhan. Hatimu dekat. Tapi ayat yang ke-6 berkata begini, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Orang terkutuk itu di semak bulus di padang belantara. Ya, sepi hidupnya. Walaupun di lingkaran banyak orang, dia akan terus merasa sepi. Keadaannya terkutuk, nggak pernah happy. Ya, lalu dibilang di sana apa? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Biar udah banyak uang nggak akan baik. Yaitu besokannya pembantu telepon, Bu Debi, ibu tadi berantem sama anaknya. Kenapa? Perkara mau beli telur sekilo. Hah? Masa Mbak? Iya Bu. Waktu ibu terima bayaran rumah kemarin, langsung dibeliin lagi rumah 3. Sekarang mau beli telur katanya tidak ada uang. Tersiksa nggak? Ini, ya uangnya puluhan miliar tapi tidak dapat karunia menikmati. Jangan sampai saudara itu hidup nggak dapat karunia menikmati loh. Ya, bukan soal banyak yang kita punya, tapi keadaan orang yang terkutuk itu, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak akan pernah mengalami yang namanya keadaan baik. Nggak pernah mengalami keadaan baik. Kenapa? Karena hidupnya terkutuk. Kenapa? Karena hatinya jauh dari Tuhan. Kita mau menjadi orang yang hatinya dekat. Walaupun kita cuma makan di rumah ya sambal, tempe, tahu, bisa happy sekeluarga. Saya tuh baru ngeh kemarin. Dari pertama kali kami datang di Jakarta, saya dengan suami, ya, kami tinggal di salah satu rumah keluarga. Ya, waktu itu kita masih naik motor, pelayanan ke Kelapa Gading, naik motor, pulang jam 10 malam, hujan, saya kehujanan. Ya, jangan melihat kita yang sudah begini, harus tahu perjuangan. Makanya saya bilang semua pendeta harus diproses. Ya, Pak Yo itu diproses, dengar kesaksiannya Pak Yo, wow, ya. Kalau ada pendeta keluaran, ada yang kejadian. Ya, ada yang cuma karena keluaran STH, NTH, hahaha. Ya, tapi belum pernah diproses. Harus diproses kalau mau jadi pendeta beneran. Bener nggak?
Supaya kalau kita khotbah jangan cuma bilang katanya. Ya, nanti kita jadi pendeta katanya, ya. Kayak orang buta nyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, katanya. Dia kan enggak lihat. Ya, merah, kuning, hijau, katanya. Di langit yang biru, katanya. Karena dia tidak mengalami. Saya dengan suami mengalami di proses Tuhan dari naik motor di Jakarta, pelayanan sampai ke Kelapa Gading, ya, dan benar-benar dengan uang yang pas-pasan. Ya, pengen makan di restoran di Jalan Panjang itu ada yang namanya Sarang Oci, restoran Manado, tapi yang halal. Ya namanya kan uang pas-pasan. Kayaknya cuma kita deh yang naik motor datang ke situ. Karena semuanya mobil, tapi saya tuh pengen. Jadi saudara, kita pesannya ikan 1 ekor, ikan oci itu loh, yang cuma segini tuh. Ikannya 1, ya, lalu sop kacang merah 1, udah itu. Ikannya bagi 2, ya, saya ambil kepalanya, suami saya ambil ekor dan badannya. Istri itu harus selalu mengalah, amin ibu-ibu. Tapi jangan sampai saya ulang tahun dikasih kepala ikan. Ada cerita begitu saudara. Istrinya ngalah terus, tiap kali mau makan dia ambil kepala duluan. Begitu dia ulang tahun, suaminya hadiahin dia gulai kepala ikan. Istrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Ini kan kesukaanmu. Kamu nggak tahu selama ini aku mengalah ambil kepala. Ulang tahun dikasih kepala. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita ke sana lagi, ke Sarang Oci. Sekarang ini saya sering mampir ke situ. Saya baru ngeh kemarin itu. Pesannya apa? 1 ekor oci, 1 mangkok sop kacang merah. Waktu pulang saya bilang sama suami gini, "Say, ada yang aneh nggak kita ini ya? Aneh atau apa ya?" "Kenapa?" kata suami saya. "Kita dulu datang ke sini naik motor kan, nggak punya uang kan, kita makan apa? Nasi 1, sop sama apa? Ikan oci bakar, berapa ekor? 1. Sekarang kita bolak-balik ke sini, pesannya berapa? 1. Seperti biasa, saya ambil kepalanya, dia ambil ekornya. Loh saudara, saya tidak sedang berbicara mewah atau tidak, kaya atau tidak, tapi kan hidup ini soal seberapa kan yang kita butuhkan. Loh bener gak? Ya karena kita kuatnya makan memang cuma segitu. Tapi saya menikmati loh. Saya bahagia, saya ketawa-ketawa, apalagi kemarin. Suami saya tanya, "Mau makan mana?" Saya bilang Sarang Oci. "Ya udahlah, kalau kamu udah bilang Sarang Oci, Sarang Oci." Lagi makan ada ibu-ibu datang. "Ibu Debbie Basir ya?" "Iya." "Boleh foto nggak?" Ya, boleh silahkan. "Ibu saya ikut mesbah doa Bu, tiap malam." Saya foto sama ibu. Begitu foto, ya saya mau bayar di kasir, "Sudah dibayar Bu." "Sama siapa?" "Ibu yang itu." Haleluya. Itu lebih menikmati lagi saudara. Ya, kita menikmati yang baik. Orang yang mengandalkan Tuhan, nikmati aja. Ada saatnya kita dihadapkan dengan hidup yang pas-pasan, nikmati. Apapun bersama Tuhan itu dinikmati. Tidak ada yang biasa bersama Tuhan, semua akan menjadi luar biasa. Sekalipun dalam penderitaan. Yang terakhir, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik, garis baik-baik, bawahi baik-baik. Dikatakan apa? Diberkatilah siapa? Orang. Dengar baik-baik. Yang Tuhan berkati itu orangnya, bukan usahanya. Amin. Orangnya. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kemarin diundang mendoakan orang peresmian GOR. "Bu, doakan Bu supaya gedung ini bisa diberkati Tuhan."
Tiba-tiba di situ Tuhan ngomong, bukan gedungnya yang diberkati, orangnya. Sebentar saudara, saya action. Ayo cepet difoto. Soalnya nanti kalau pas buka mulut tuh jelek sekali. Saudara, ya Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan. Jadi bukan saya tiba-tiba ya Roh Kudus tuh kasih hikmah. Saya bilang, Pak maaf Pak, kita tidak berdoa supaya gedung ini diberkati. Karena Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, bapak sama ibu ini yang diberkati. Sehingga apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Wow, ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudara tahu, saya mau bersaksi. Karena masa-masa pandemi ini, ya saya tuh mikir-mikir, mau ngapain ya, kadang ada waktu masih senggang. Saya tiba-tiba bilang ke suami, saya beliin kanvas, saya mau melukis. Dia kaget, kamu mau melukis? Gambar orang aja nggak bisa. Mau lukis apa? Beliin aja deh saya. Kenapa ya pengen ngelukis? Akhirnya dipesenin anak saya saudara online. Datang kanvas, datang tinta. Suami saya lagi di studio, lagi ngedit video, saya di kamar bikin gambar. Dalam waktu 2 jam jadilah hutan lavender. Jangan mengejek, lavender beneran, ya, dan bagus saudara. Suami saya keluar dari kamar kaget, ih ini lukisanmu? Iya beneran. Saya upload di Instagram, puji Tuhan, lukisan pertama saya. Ada yang inbox, Bu, dijual nggak lukisannya? Perhatikan orangnya ya, orangnya. Saya bilang, aduh ibu saya jadi malu nih, saya tidak jual, dan saya ini bukan pelukis, ibu ngapain beli lukisan saya? Mama saya ngefans banget sama Bu Debbie, dia ulang tahun tanggal 17 Agustus, dia pasti senang kalau saya kasih dia lukisannya ibu, tolong ibu tanda tangan di bawah. Iya. Oh iya Bu, baik, dengan senang hati. Mama saya usia 78 tahun Bu, dia setia ikut mesbah doa. Saya juga sebenarnya sayang karena itu kan lukisan pertama saya. Dia bilang boleh ya Bu, boleh. Berapa Bu? Lah ini dia, enggak ada harganya Bu. Iya. Terus enggak, berapa Bu? Saya jadi nggak enak. Gini aja deh, yang penting ganti tinta dan kanvas. Loh iya kan saudara? Jasanya terserah ibu. Ya udah saya minta nomor rekeningnya. Lukisan pertama saya laku dengan harga berapa? Coba saudara tebak. Berapa? Nggak apa-apa, yang salah tidak dihukum, yang benar tidak dikasih sepeda. Ya, saya kaget loh saudara. Ya ini bukan untuk kesombongan saya. Saya cuma mau bilang orang yang diurapi Tuhan, bukan soal lukisannya loh. Yang lebih jago dari saya banyak kok, banyak. Ya, tiba-tiba dia transfer 10 juta untuk lukisan yang buat saya astaga Tuhan. Akhirnya saya jadi semangat ngelukis. Saya bikin lukisan kedua. Ada yang tanya, Bu mau dong dibayar berapa? Saya nggak kasih harga. Seperti biasa, terserah. Sama. Saya sampai kaget. Hah? Ini lukisan ketiga juga kemarin ada yang udah nanya. Dari luar negeri orangnya, Bu mau dibayar dolar atau rupiah? Saya bilang rupiah aja biar pas. Kalau dolar nanti bingung hitungnya. Lo beneran ibu nggak mau dilebihin? Ganti kanvasnya aja sama tintanya. Nggak usah Bu, saya kasih nanti pakai dolar. Tapi saya belum tahu ini berapa dia kasihnya. Saudara, bukan soal lukisannya, bukan kan? Saudara yakin lukisan saya itu nggak ada apa-apanya sama lukisan orang-orang yang pintar melukis? Saya ke toko lukisan aja, lihat lukisan keren banget. Ih keren banget lukisannya ini. Berapa mas? 300.000. Hah? Kaget loh saya. Loh saya itu siapa? Tapi Tuhan itu ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan pekerjaanmu, bukan apa-apamu, tapi orangnya. Kita perlu tahu ini saudara. Ya,
Ada orang yang bersaksi kepada saya, Bu, saya waktu pandemi suami saya kehilangan pekerjaan, dipecat. Lalu kami cuma punya uang 900.000 yang tersisa di tangan suami, sisa gaji. Dan kami tidak tahu harus berbuat apa untuk hidup ke depan. Kami setia berdoa tiap malam di mesbah doa. Saya mulai mengandalkan Tuhan. Tadinya bersungut-sungut, saya mulai ngerti firman. Akhirnya kami berdoa mengandalkan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, Bu. Dari uang sisa 900.000, saya ini bisa bikin ayam goreng, Bu. Saya bumbuin ayamnya, kita frozen. Suami saya beli mesin untuk vakum. Harganya sekitar 300-an ribu, 400-nya buat ayam. Mereka melakukan itu. Dan saudara, dia bilang, ibu tahu omsetnya sehari berapa? 800 sampai 1 juta. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang setia dan tetap berharap kepada Tuhan. Karena itu saudara, ayo, orangnya ya, bukan pekerjaannya. Tapi kita ini loh yang diberkati Tuhan. Saya mau mengajak saudara hari ini, keadaannya seperti apa kalau diberkati Tuhan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya dirambatkan ke batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Mau cuaca kayak apa, mau pelayanan stop, mau apapun stop, Tuhan menyertai orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya, benar saudara, benar. Ya sudahlah, kita sudah mengalami. Saya sudah mengalami. Tiba-tiba YouTube saya jadi 200.000. Ada yang bilang, Bu, lagi khotbah kok ada iklannya. Anggaplah itu kolektor. Kan kamu udah gak ngasih kolektor di YouTube. Ya udah, liatin aja, lewatin juga gak apa-apa. Ya, karena itu bukan dari kami yang taruh iklan, itu memang dari YouTube-nya yang taruh iklan. Saya nggak menyangka kan dari YouTube, saudara. Ya, apa yang nggak pernah kita pikir? Orang mencibir, pendeta cari-cari uang di YouTube. Coba cari yuk, saya kasih kalau bisa. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Cuma karena kita ini berjalan, apa yang gak pernah kita pikirkan, Alkitab bilang, yang tidak pernah timbul, itu yang Tuhan sediakan. Tahun lalu saya dan suami belum berpikir kami akan melihat keadaan seperti ini. Kita gak menyangka dari YouTube akan dapat setiap bulan dari uang iklan. Siapa yang menyangka? Kita gak ada kepikiran tahun lalu. Tapi sekarang kami melihat, saudara, setialah tetap mengiring Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari angkat hati dan imanmu pada Tuhan, saudara. Katakan, Tuhan, kami membutuhkan iman untuk melihat Tuhan. Selidiki hati kami, Tuhan. Lihat hati kami. Apakah sungguh firman-Mu ada dalam hati dan hidup kami, Tuhan? Karena kami tahu Tuhan melihat hati kami sampai kedalaman hati. Kami mau tinggalkan segala kemunafikan kami, karena Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Dia ingin memberkati-Mu, saudara, tapi Dia mencari kebenaran di dalam hati dan batin kita. Kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati-Mu, kelicikan, amarah, kepahitan, buang itu semua dan katakan, Tuhan, kami mau bertobat. Antara suami istri jangan saling menghakimi, tapi coba untuk saling memahami. Mengapa istriku seperti itu? Kenapa suamiku begitu? Kenapa anakku begitu? Coba tempatkan dirimu ada di posisi orang lain, sehingga engkau punya hati yang luas seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang ingatkan kami hari ini, supaya kami punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Biar kami mau berjuang sampai pada akhirnya, Tuhan. Kau dapati kami ini semua berkenan di hadapan-Mu, supaya kami dapat menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Biar ini menjadi doa kita. Sekali lagi angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan,